Sebuah rumah di desa Tahulu, Kabupaten Tuban, hancur akibat disambar petir. Musibah itu terjadi ketika hujan lebat yang disertai dengan petir. Saat itu, para penghuni tengah berada di ruang tengah ketika petir menyambar rumah mereka. Kartini, sang pemilik rumah, lantas mematikan saluran TV dan juga telepon genggamnya. Namun, petir kembali menyambar untuk yang kedua kalinya, membuat rumah Kartini porak-poranda. Seorang anak sempat terluka di bagian tangan dan lutut akibat tertimpa material rumah yang hancur. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Seorang pemuda tewas tersambar petir, sementara rekannya yang merupakan seorang wanita tak sadarkan diri akibat tenda yang mereka tumpangi disambar petir. Musibah itu terjadi di salah satu tempat wisata di Kabupaten Serang. Pemilik penyewaan tenda itu sempat bercerita, sebelum kejadian, ia mendengar suara petir menggelegar dengan keras. Pemilik tenda kemudian segera mengecek tenda yang disewa oleh korban. Melihat kondisi tenda yang rusak parah dan korban yang tewas, pemilik tenda segera melaporkan kejadian itu pada petugas tempat. Petugas yang datang kemudian segera membawa kedua korban ke rumah sakit. Seorang pemuda bernama Rizal tewas tersambar petir akibat bermain ponsel di tengah hujan deras. Kejadian bermula ketika korban bersama 4 orang lainnya tengah melintas dengan sepeda motor di kawasan hutan jati Desa Sumberjo, Lumajang. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan lebat turun. Mereka lalu berteduh di bekas warung kopi. Rizal memainkan ponselnya, kemudian petir menggelegar dan menyambar dirinya. Rizal terpental dan tewas di lokasi kejadian, meski ketiga rekannya sempat memberikan pertolongan. Seorang nelayan bernama Mustaqim tewas tersambar petir, sementara adiknya bernama Mustafa selamat dalam musibah itu. Peristiwa itu terjadi saat Mustaqim dan Mustafa sedang mencari ikan di perairan Teluk Bone. Tiba-tiba saja petir menyambar perahu mereka. Perahu hancur terbelah dua. Mustaqim tenggelam karena terjepit badan perahu yang hancur. Sementara Mustafa berhasil diselamatkan oleh nelayan lain. Setelah 4 jam Basarnas melakukan pencarian, akhirnya berhasil menemukan jasad Mustaqim di dasar laut. Dua orang tewas tersambar petir, sementara 1 orang lainnya bernama Daeng Emba selamat dalam peristiwa itu. Musibah yang terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan itu berawal ketika ketiga orang tersebut sedang melihat-lihat kolam ikan. Tak berselang lama, hujan pun turun. Ketiganya lalu memutuskan untuk berteduh di gubuk yang berada di kolam ikan tersebut. Namun ketika mereka berteduh, petir lalu menyambar gubuk yang menyebabkan 2 orang tewas di lokasi kejadian. Meski terpental sejauh 10 meter, Daeng Emba selamat dalam musibah itu dan lolos dari maut. Petir adalah fenomena alam yang unik. Namun di balik keunikannya, petir adalah fenomena alam yang menakutkan dan sangat berbahaya bagi manusia. Lidah api besar itu sering menyambar apa saja yang ada di permukaan bumi, termasuk juga manusia. Musibah orang tersambar petir bukan hal baru yang pernah terjadi. Hanya satu harapan besar dalam jiwa manusia yang mengalaminya. Walau badan harus mengalami luka, akan tetap terus berjuang demi terlepas dari maut dan lolos dari kematian. Petir adalah proses pelepasan listrik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan muatan antara awan dan tanah, maupun di dalam awan itu sendiri. Wilayah Jawa Barat adalah salah satu kawasan yang memiliki intensitas petir yang cukup tinggi, karena wilayah Jawa Barat merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan. Seperti yang terjadi di desa Linggar Mukti, Bogor, Jawa Barat. Seorang petani tewas tersambar petir ketika sedang menanam padi. Sore itu, keluarga besar Jailani sedang menanam bibit padi di sawah milik keluarga besar mereka. Jadi pada saat itu, saya bersama para petani dan saudara saya sedang berada di sawah. Dan ketika itu, cuaca sangat mendung. Kemudian, Jailani datang untuk membantu.
Namun dia melihat cuaca sore itu sudah mulai mendung. Jailani kemudian menyuruh anggota keluarga yang lainnya untuk berteduh dulu karena akan turun hujan. Aduh yuk, mau hujan ini. Tanggung, Jar, bentar lagi Jar. Namun ajakan Jailani tidak didengar dengan alasan tanggung sedikit lagi akan selesai. Ayo Pak, kan udah mau hujan ini Pak. Dan benar-benar gerimis. Jadi saya mengambil inisiatif untuk istirahat dan saya berkata kepada saudara saya, Kang, udah atuh, buru istirahat, hujan. Saudara saya menjawab, bentar atuh Akang, nanggung. Jailani yang tak enak hati kemudian ikut turun ke sawah, membantu keluarganya menanam bibit padi. Di tengah asyiknya mereka menanam, hujan gerimis mulai turun. Dan seketika itu juga, tiba-tiba petir nyambar. Dar! Jailani terpental akibat kerasnya dentuman itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Sementara satu orang terkapar dan kejang-kejang terkena sambaran petir. Terus saya dan petani bangun. Lalu saya melihat ke saudara saya sempat mengucap astagfirullah gitu. Saya lihat saudara saya sudah terkapar. Di tengah merasakan badan yang sakit, Jailani dan anggota keluarga yang lainnya berusaha untuk menolong seorang anggota keluarga mereka yang terkena sambaran petir. Namun, nyawa Paman Jailani tak bisa diselamatkan. Beliau tewas di lokasi kejadian akibat luka bakar parah yang dialaminya. Keadaan gosong. Lalu saya dan para petani ambil inisiatif untuk segera membawa beliau balik ke rumah. Setelah saudara saya korban ini kita bawa ke rumah, terus ya alhamdulillah semua keluarga bisa terima dengan ikhlas atas semua yang terjadi. Bapak sakit, Bu. Yang sabar Pak. Mang Jaya gimana, Bu? Mang Jaya. Mang Jaya. Mang Jayanya sudah meninggal Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini juga saya bersyukur saya masih diberi keselamatan, saya masih bisa kumpul dengan anak istri saya dan keluarga. Nah, jadi kita berserta keluarga sudah mengikhlaskan dan ya semoga amal ibadah beliau itu diterima di sisinya. Sobat Penyitas, jika kita berada di area terbuka ketika hujan yang disertai petir, masuklah ke dalam rumah atau bangunan untuk berlindung, karena sambaran petir sangat aktif di area yang terbuka. Ketika hujan disertai petir, janganlah berada di sawah atau tanah lapang, dan hindari berteduh di bawah pohon, karena pohon bisa tumbang jika terkena petir. Hindari menyalakan peralatan elektronik atau bermain alat komunikasi saat hujan disertai petir, sebab sambaran petir sangat agresif terhadap benda-benda elektronik. Jika rumah yang didirikan memiliki ketinggian lebih dari 3 meter, pasanglah alat penangkal petir di atas rumah.